Bolu jintan, kue jintan, atau kerupuk jintan, apalah gitu namanya ya. Tapi ini biasanya di tempat saya namanya kue jintan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai resep kue jintan ini anti gagal tentunya. Siapa nih di sini yang biasa membuat kue jintan ini tapi malah keempukan atau malah kekerasan. Nah, kali ini resepnya insya Allah akan pas dan anti gagal tentunya. Pastikan nonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembuatan, biasanya saya menyiapkan terlebih dahulu semua bahan-bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama di sini ada 1 kg untuk tepung terigu. Ini bebas ya, bisa pilih merek apa saja. Kemudian saya siapkan juga untuk 100 ml minyak seperti ini. Dan selanjutnya saya juga menyiapkan untuk gula pasirnya. Ini gula pasirnya 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Dan 1 bungkus jintan atau sama dengan 1 sendok makan serta baking powder. Nah, untuk baking powder ini nanti saya menggunakan setengah sendok teh. Baking powdernya yang bubuk seperti ini ya, dan selanjutnya saya menggunakan ovalet. Ini bisa diganti dengan TBM jika nggak punya ovalet di rumah. Selanjutnya saya menyiapkan untuk margarin Blue Band. Ini saya gunakan nanti hanya 2 sendok makan dan juga 5 butir telurnya. Untuk nama-nama bahannya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini ya, dan juga ada di sini saya simpan, langsung di screenshot aja untuk memudahkan di kemudian hari recooknya. Nah, langkah pertama untuk gulanya ini langsung dicampurkan dengan 5 butir telur yang ada tadi. Untuk ukuran telurnya saya sarankan menggunakan yang agak besar ya. Tapi kalau ukuran telurnya kecil-kecil bisa dijadikan 6 butir telur, karena untuk takaran 1 kg tepung terigu biasanya 5-6 telur. Kalau besar-besar cukup 5, kalau kurang besar saya sarankan jadikan 6 butir telur. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan ovalet, tapi ini bisa diganti dengan TBM, disesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Kebetulan yang ada di rumah ini ovalet, jadi saya menggunakan ovalet ini. Nah, setelah itu ini harus di wax dulu sampai gulanya larut atau sampai berubah warna jadi pucat ya, seperti ini. Ini dirasa aja kalau sudah larut gulanya cukup, jangan terlalu ngembang juga. Selanjutnya untuk tepung terigu tadi ini diayak terlebih dahulu biar tidak ada yang menggerindil. Dan nanti untuk cara masukkannya itu jangan sekaligus, tapi gunakan secukupnya saja. Jika nanti dirasa sudah cukup untuk adonannya, ya sudah, stopkan untuk pemakaian tepung terigunya. Lanjut tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan, tapi sebelum ditambahkan dengan adonan tunggu agak dingin terlebih dahulu ya, jangan pada saat masih panas banget. Kemudian tambahkan juga minyak yang sudah disediakan tadi dan juga biji wijennya. Loh, kok biji wijen? Maaf, maksud saya jintan hitamnya. Kebetulan sebelum ini saya menggunakan biji wijen untuk buat kue ya, jadi ngomongnya salah ucap. Oke, jadi jintan hitam ya. Jintan hitam ini setara dengan 1 sendok makan. Selanjutnya tambahkan baking powder. Baking powder ini setara dengan 1 sendok teh. Jadi di sini saya pakai filling aja karena sudah terbiasa menggunakan. Selanjutnya karena mangkok yang saya gunakan buat adonan itu kecil, jadi adonannya saya tumpahkan masuk ke dalam tepung terigu tadi. Tapi ini tepung terigunya saya pisahkan terlebih dahulu di tempat yang lainnya. Tidak sekaligus saya masukkan ke dalam adonan ini atau saya campurkan masuk ke dalam adonan ini. Tapi cara menambahkannya itu perlahan-lahan. Nah, pertama seperti ini, harus dirasa dulu semua adonannya sudah tercampur. Lalu kemudian tambahkan tepung terigu secara bertahap seperti ini ya. Nanti jika dirasa adonannya itu sudah cukup dibentuk, sudah cukup padat dan juga tidak terlalu mudah, maka hentikan untuk pemakaian tepung terigunya. Biasanya sih kalau saya di video ini tepung terigunya itu tersisa sekitar 100 gram gitu ya, atau setara dengan 1 mangkok kecil. Nah, itu nggak masalah. Itu artinya penggunaan telur saya masih kurang besar,
karena seharusnya semua ini terpakai untuk takaran adonan-adonan yang tadi itu, takaran-takaran bahan-bahan yang tadi seharusnya untuk 1 kg tepung terigu. Jadi itulah tadi sebabnya di awal saya sarankan untuk menggunakan telur yang berukuran ya cukup besar. Kalau memang tidak begitu besar, maka gunakanlah 6 butir telur untuk takaran 1 kg tepung terigu. Nah, kira-kira untuk teksturnya seperti ini ya. Jika sudah dipencet-pencet gitu dia nggak lengket gitu ya, udah kalis-kalis gitu ya. Ini mudah untuk dibentuk. Selanjutnya bentuk adonan dengan panjang-panjang seperti ini, digulung-gulung kecil panjang seperti ini ya. Di sini saya menggunakan tangan karena kalau menggunakan plastik hasilnya kurang mulus. Nah, sebelum menggunakan tangan seperti ini sudah pasti tangan dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian dipotong agak nyerong seperti ini untuk bentuknya dan lakukan semua adonan sampai habis. Tapi kalau ada yang bantu untuk menggoreng bisa juga. Kalau misalnya 2 orang nih yang buat, 1 orangnya untuk motong-motong seperti ini bentuk adonan dan 1 orangnya lagi untuk menggoreng. Tapi kalau melakukan ini hanya sendiri, maka saran saya potong semua terlebih dahulu, lakukan bentuk-bentuk adonan seperti ini terlebih dahulu, baru kemudian di terakhir baru proses penggorengannya lagi, biar nggak bolak-balik gitu ya. Dan minyaknya nanti juga tidak panasnya stabil ya ketika prosesnya itu sekali jalan. Sebelum menggoreng, panaskan minyak terlebih dahulu di atas api sedang, dan sebelum memasukkan semua adonan, maka tes dulu untuk 1 adonan dimasukkan. Jika hasilnya sudah meletup-letup gitu, artinya sudah panasnya udah stabil, normal gitu ya, dan siap untuk digoreng keseluruhan adonan. Ini lanjut penggorengan. Untuk penggorengannya ini cepat banget ya, di sini nggak saya skip, jadi bisa kelihatan untuk durasi penggorengannya. Kira-kira ini hanya sekitar 2 menitan aja sudah ngembang seperti ini, sudah ngapung semua. Kalau adonannya ngapung itu artinya sudah mulai matang, tapi harus ditunggu dulu sampai warnanya agak kecoklatan, agak berubah kecoklatan atau kuning keemasannya. Kalau suka terlalu kuning keemasan juga boleh ditambah durasinya, dilebih lamakan lagi, tapi saya di sini tidak begitu suka kalau warnanya terlalu kecoklatan. Jadi cukup saya menggoreng sampai warnanya seperti ini aja, berubahnya dikit aja. Tapi untuk matangnya karena minyaknya sudah panas, jadi matangnya itu sampai ke dalam. Dan ukurannya juga pada saat membentuk adonan, saran saya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Ya paling bisa disamakan dengan ibu jari ya. Ibu jari itu jempol jari. Kira-kira seperti itu untuk ukurannya. Ini hasilnya renyah banget di mulut pada saat dikunyah, jadi nggak terlalu empuk dan juga nggak keras gitu, tapi pas banget untuk renyahnya. Dan untuk hasilnya dalam 1 kg tepung terigu, sebenarnya nggak kepake semua ya 1 kg tadi, hasilnya itu cukup banyak. Ini udah banyak yang dimakan sama orang-orang rumah tadi pada saat baru matang, dan saya juga menggoreng sambil makan juga ya. Tapi hasilnya masih sebanyak ini. Kalau semuanya saya masukkan ke dalam toples ukuran sedang seperti ini, bisa sampai 4 toples jadinya. Jadi ini lumayan banget, cocok buat dijadikan isian toples saat ada acara. Oke, itu saja. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi dengan saya di video dan resep-resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.